ternyata suamiku miliarder bagian 1. Tuan muda, 10 tahun telah berlalu. Betapa dalamnya dendammu, seharusnya juga telah memudar. Bulan depan adalah ulang tahun Tuan Besar yang ke-50. Kamu dan Tuan Besar sudah 10 tahun lebih tidak bertemu. Tuan Besar ingin sekali bertemu denganmu. Selain itu, Tuan Besar juga mengumumkan berita kamu kembali meneruskan warisan rumah. Di Jalan Hundra Raya, tangan Randy Lu membawa sekotak kue yang ia beli untuk anak perempuannya, yang bernama Kiki. Ia memandang sekilas pria tua dengan setelan tangzuang, sambil memasang senyuman dingin. Pulang. Randy tertawa pelan dengan tatapan mata yang cuek. Sejak ia membiarkan isyarat Xiao si wanita jalang itu mencelakai ibuku hingga meninggal, hubunganku dan ia telah putus. Tapi boleh juga kalau ia ingin aku pulang, tapi ada syaratnya, yaitu suruh ia penggal kepala isyarat untukku jadi bola. Pria tua dan para pengawal di samping saling memandang. Kalau tidak bisa, enyahlah, ujar Randy pelan. Pria tua itu mundur secara sadar. Randy berlangkah besar maju ke depan, dengan postur tubuhnya yang tegak. Randy marah besar. Ia sangat benci. 10 tahun lebih yang lalu, ibu kandungnya ditabrak oleh mobil. Meskipun hasil investigasi menyatakan supir itu menyetir mobil dalam keadaan mabuk, tapi sebodoh apapun orang dapat mengetahui bahwa semua ini adalah rencana isyarat si wanita jalang itu, demi merebut kekuasaan. Randy datang bertanya ke depan ayahnya, untuk memperoleh sebuah penjelasan, tetapi berakhir ia mendapat tamparan dari ayahnya, bilang ia adalah anak yang durhaka. Ia sangatlah kecewa. Setelah acara pemakaman ibunya, ia pergi meninggalkan kota Jingrang dan datang bersekolah, berkencan, menikah dan membangun keluarga di kota Yuzoda. Kehidupannya sama persis dengan kehidupan orang biasa. Meskipun ia tidak pernah mendapat sambutan yang bahagia dari keluarga mertuanya setelah menikah, hingga ia dengan istrinya Linda diusir dari keluarganya dan menjalani hidup dengan gaji yang tidak berkecukupan. Tapi ia sama sekali tidak mengeluh karena ia memiliki istri yang cantik dan anak perempuan yang pengertian. Kehidupannya sudah sangat cukup untuk kembali ke keluarganya. Haha, hanyalah sebuah mimpi buruk. Tiba-tiba telepon Randy berdering. Baru saja tersambung, suara Linda yang kesal terdengar dari seberang sana. Randy, kemana saja kamu? Penyakit Kiki tiba-tiba kambuh, sangat parah. Apakah kamu mengetahuinya? Bukankah aku menyuruhmu untuk merawat Kiki di rumah sakit? Mengapa kamu masih bisa keluar di saat seperti ini? Bagai petir di hari yang cerah. Randy tersadar kembali dan memegang teleponnya berbicara, aku akan segera pergi ke sana. Randy juga sangatlah panik, tidak banyak menjelaskan dan segera memanggil taksi di tepi jalan. Ia sangat kacau, tapi tangannya masih memegang erat kotak kue yang terlihat mewah. Itu adalah makanan kesukaan Kiki. Kiki sudah memintanya sejak lama, ia tidak boleh membuat Kiki kecewa. Di depan pintu ruang inap, Randy sudah mendapat sebuah tamparan dari seorang wanita yang sangat cantik, sebelum ia bisa bernafas dengan baik. Linda, istri Randy, dengan tinggi 168 cm, tubuh yang langsing, kelima indera yang terukir baik, merupakan wanita cantik dari sekian banyak. Maupun anak perempuan mereka telah berusia 3 tahun, tapi ia masih terlihat cantik seperti gadis usia 20 tahun. Tubuhnya terlihat sempurna dan semakin dewasa. Hanya saja wajah Linda sekarang penuh dengan kemarahan. Randy, kamu membuatku sangat kecewa. Randy menundukkan kepalanya dengan merasa bersalah. Gimana Kiki? Bagaimana dengannya? Kamu masih ada muka untuk menanyakan kondisi Kiki. Penyakit Kiki sudah berkambuh beberapa menit, baru ditolong dokter. Kalau telat semenit lagi, nyawa Kiki akan hilang. Linda menunjuk hidung Randy dan dengan kesal berkata, untung saja penyakit Kiki terkontrol.
Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu selamanya. Mengetahui kondisi anaknya stabil, hati Randy membaik dikit. Kiki adalah anak perempuan kesayangannya. Ia menginginkan Kiki hidup sehat dibanding dengan siapapun. Kalau bisa, ia rela menggunakan nyawanya untuk menukar kesehatan Kiki. Di saat ini, kedua wanita muncul dari belakang Linda. Randy tentu mengenal mereka berdua. Mereka adalah ibu mertuanya Amelia Wang dan adik iparnya Lisa. Amelia langsung marah besar setelah melihat Randy. Dasar pengecut orang yang tak berguna, sudah beberapa tahun berlalu, kamu bergantung hidup terus dengan anakku, lebih baik memelihara anjing yang bisa jaga rumah. Sedangkan kamu, bahkan anak sendiri juga tidak bisa menjaga, benar-benar tidak berguna. Orang yang mengejar anakku begitu banyak, semuanya sangat baik. Entah sihir apa yang kamu gunakan kepada anakku, hingga ia bisa menikah denganmu. Kemudian Amelia berbalik badan dan berkata kepada Linda, "Dengar kata-kata ibu, segera cerai dengan orang ini. Jangan menghabiskan waktumu lagi di tangan orang yang sepertinya." "Iya, Kak." Lisa membalik matanya ke arah Randy dan lanjut berkata, "Biaya pengobatan Kiki beberapa hari ini telah menghabiskan seluruh tabunganmu, tapi apakah ia pernah mengeluarkan uang? Orang ini tidak bisa disebut sebagai lelaki. Kudengar atasanmu yang dipanggil Famrik cukup tertarik kepadamu. Lebih baik kamu bersama dengannya." Biasanya Linda akan maju terlebih dahulu untuk memberhentikan setelah mendengar ucapan ibu dan adiknya. Tapi sekarang ia masih saja belum membuka mulutnya. Ia sangat kecewa kepada Randy. Lelaki yang memiliki tangan cuma untuk meminta, merendahkan dirinya, biarlah kalau memilih pekerjaan sebagai petugas keamanan. Tapi saat anaknya sedang sakit berat, ia masih bisa keluar untuk bermain. Apakah ia masih ada hati dan rasa tanggung jawab? Di saat ini, suster datang. Ia memandang Randy mereka sekilas dan berkata, "Keluarga pasien, kalian telah mengutang biaya pengobatan 200 juta rupiah. Kalau hari ini tidak bayar lagi dan membayar biaya 400 juta, pihak rumah sakit akan menghentikan pemberian obat kepada pasien." Tanpa menunggu Linda membuka mulut, Randy mengangguk dan berkata, "Aku akan membayar biayanya hari ini." Ia melirik sekilas ke arah anaknya yang terbaring pucat dan tertidur di dalam ruang inap. "Cepat, kalau sore ini belum membayar, akan dihentikan pemberian obat untuk pasien." Suster tertawa dingin dan melihat remeh ke arah Randy. Setelah kepergian suster, Amelia berteriak, "Pengecut berani berjanji hari ini membayarnya. Apakah kamu ingin anakku bermohon-mohon kepada orang untuk meminjam uang? Sungguh tidak tahu malu." Lisa membalik bola matanya dan berkata kepada Linda, "Kak, saat perjalanan menuju ke sini, aku telah menghubungi atasanmu Famrik, seharusnya sebentar lagi tiba. Adanya ia, penyakit Kiki akan terobati." Linda baru saja ingin memocehi Lisa, lalu terdengar suara langkah kaki dari belakang. Lelaki itu adalah Famrik, berusia 30 tahun lebih, dengan gaya orang sukses. Ia adalah Direktur Divisi Pemasaran Perusahaan Tongjia, juga merupakan atasan Linda. Untuk mengapa Randy begitu mengetahui dan tidak peduli, karena ia juga adalah karyawan perusahaan Tongjia. Hanya saja, orang itu sebagai direktur, sedangkan ia adalah petugas keamanan yang bertugas untuk menjaga pintu. Melihat kedatangan Famrik, Randy mengerutkan dahinya. Famrik langsung mengabaikan Randy dan menyapa kepada Amelia dan Lisa. Ia terus menatap Linda dengan lembut dan berkata, "Linda, Lisa telah memberitahu kondisi Kiki secara singkat. Kiki anak perempuan yang begitu imut, tersiksa karena penyakit, sungguh membuat orang merasa kasihan. Mengapa kamu tidak cepat memberitahuku masalah ini?" Linda berkata dengan pelan, "Maaf, Pak. Ini adalah masalah pribadiku, tidak perlu merepotkan Anda. Kamu terlalu sungkan kepadaku.
Kamu adalah bawahan kesukaanku, juga merupakan teman yang cukup baik untukku. Masalahmu tentu adalah masalahku, ujar Famrik dengan nada mengomel. Kudengar dari Lisa, harus membayar lagi biaya kepada rumah sakit. Berapa banyak? 600 juta, ujar Lisa terlebih dahulu. Famrik tersenyum senang dan berkata kepada Linda, "Linda, aku bantu kamu bayar dulu 600 juta, anggap saja aku meminjamkannya kepadamu. Hanyalah masalah kecil." Famrik memandang Randy dengan raut wajah yang meremehkan. Baginya, Randy hanyalah petugas keamanan kecil di kantornya, bagaimana mungkin cocok dengan Linda yang begitu cantik. Benar, ia memang tertarik kepada Linda sejak lama. Linda merupakan wanita cantik yang tidak terhitung banyak di kantornya, seperti ceri yang matang. Lelaki yang normal pasti akan sangat tergiur akan kecantikannya. Tidak mungkin Linda tidak memahami pikiran Famrik kepadanya. Ia ingin menolak, tapi ia tidak berani menolak setelah melihat anak perempuannya yang terbaring di dalam ruang inap. Randy merasakan tatapan semangat Famrik kepada istrinya. Ia dengan kesal berkata sambil mengepalkan tangannya, "Tidak perlu, aku akan membayar 600 juta ini." Sedangkan Linda marah. Matanya memerah dan sambil berteriak, "Randy, ini adalah nyawa anak kita. Kamu tidak sayang kepada nyawanya, aku sayang. Kita sudah tidak ada uang lagi. Sekarang Pak Famrik ingin meminjamkan 600 juta kepada kita, mengapa kamu masih ingin menolaknya? Katakan kepadaku mengapa." Kepala Randy semakin mengerat, bahkan kukunya telah memasuki dagingnya. Hanya saja ia tidak dapat merasakan kesakitan. Saat ini, ada rasa tak berdaya yang memasuki hatinya. Famrik menatap sekilas ke arah Linda dan Randy, seketika ia muncul ide lagi. Ia berkata, "Linda, sepertinya kamu tidak memerlukan bantuanku lagi. Kalau begitu, aku pergi dulu." "Pak Famrik," teriak Linda pelan. Famrik tertawa ke arahnya dan melangkah besar meninggalkan ruang inap. Ia sudah menebak bahwa Randy dan Linda tidak bisa mengeluarkan 600 juta saat ini, jadi ia terlihat sangat percaya diri, seperti ingin mengalahkan Randy. Setelah Famrik pergi, ia menunjukkan senyuman liciknya dan menemukan suster yang bertanggung jawab untuk memberi obat untuk Kiki. Ia diam-diam memberikan 2 juta rupiah kepada suster itu. "Orang tua Kiki tidak dapat uang pinjaman. Kamu nanti boleh menyuruh mereka untuk mengurus administrasi keluar rumah sakit." Suster tersenyum senang dan mengangguk kepalanya setelah melihat sejumlah uang yang diberikan. Apakah Randy dan Linda bisa membayar biaya rumah sakit yang begitu besar?